Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ahbabun nabi ayyuhal mustamiyuna lakiram rahimakumullah dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini ahbabun nabi kembali lagi dalam program Al-Ifada wal Iftifada di edisi tanggal 16 Rajab atau bertepatan tanggal 23 Maret 2019 kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang baik. Nah, kembali lagi dalam kajian kitab Arba'in Nawawi bersama Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar dan juga ada penerjemah kita di pagi hari ini yaitu Ustadz Taman bin Hasan Bisri. Nah, alhamdulillah Abu Nabi beliau sudah hadir di studio kita saat ini. Kita sapa terlebih dahulu Abu Nabi. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa barukum ya Habib? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Abu Nabi juga ada Ustadz Tamam yang sudah hadir di studio kita saat ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik Abu Nabi, segera kita akan dengarkan faedah yang akan beliau sampaikan di pagi hari ini. Bagi Abu Nabi yang ingin memberikan pertanyaan untuk dijawab oleh Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar di pagi hari ini, monggo silakan kirimkan pertanyaannya melalui via WA, SMS atau Telegram di 081249081240. Jangan lupa sertakan nama dan alamat Anda, kemudian pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema yang akan dibahas di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mari kita bersama akan dengarkan faedah yang akan beliau sampaikan di pagi hari ini. Tafadhol ya Habib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الإمام النووي في كتابه الأربعين الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata di dalam kitab Arba'in Nawawi al-haditsul awal. Hadis yang pertama yang itu hadis yang berkaitan tentang niat. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafiz Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu digantungkan kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagi seseorang hanyalah sesuatu yang ia niatkan. Seseorang hanya akan mendapatkan sesuatu yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan kembali kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa hijrahnya karena untuk dunia yang akan ia dapatkan atau perempuan yang akan ia nikahi, maka hijrahnya pun akan kembali kepada tujuan hijrahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam pakar hadis, yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi dan Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi di dalam dua kitab sahih beliau, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang merupakan dua kitab paling sahih yang dikarang oleh para ulama. روى هذا الحديث
سيدنا عمر بن الخطاب الذي أول من لقب في الإسلام بأمير المؤمنين، لأنه قام خطيبا عند توليته وقال: أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فإن سرت فيكم بما ينبغي فأعينوني، وإن خالفت فنبهوني. هكذا ينبغي للحاكم أن يقول لمن حواليه: إن أنا عدلت فأعينوني في عدل رعيتي، وإن أنا خنت تلك الأمانة أو ظلمت أحدا من العباد فنبهوني. هكذا ينبغي لكل مؤمن، سواء كان حاكما، سواء كان وزيرا، سواء كان مديرا أو رئيس معهد أو مدرس، ينبغي أن يقول لمن حواليه كذلك، حتى لا إذا علموا أنه يفرح بذلك تقربوا إليه بما فيه صلاح أمره، وإن علموا أنه لا، إنما يغضب لمن نصحه أو رده للصواب، ما أحد بينصحه ولا أحد بينبهه. لكن العاقل كما قال سيدنا عمر: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. فهو أول من سمي بأمير المؤمنين. سيدنا أبو بكر الصديق كان يقال خليفة رسول الله، ثم لما استطالت الكلمة بيقول خليفة رسول الله، لقب أمير المؤمنين، وهذا ناداه الصحابة بعد ذلك بأمير المؤمنين، فهو أول من لقب بأمير المؤمنين. وبإسلامه رضي الله تعالى عنه فرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفرح المؤمنون، إذ كان المسلمون مستضعفين. فبإسلام سيدنا حمزة عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أشجع قريش كان في وقته، وإسلام سيدنا عمر تعزز المسلمون، فصاروا لهم يستطيعون أن يذهبوا إلى الكعبة وأن يتحلقوا في الكعبة وأن يطوفوا. صار عندهم سيدنا حمزة وسيدنا عمر، هؤلاء هم الذين كانوا من أقوى الصحابة وأشد الصحابة على الكفار غلظة. فلهذا عندما أسلم سيدنا عمر على طول خرج، قال: والله لا أعلم بها أمام المشركين فأعلن إسلامه. فما هناك غم ولا حزن أشد على الكفار عندما علموا بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه. وأخبره النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان يفر من ظله، قال صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر شجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. فلهذا عند إسلامه قاله له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسانه وعلى قلبه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه جاهد في الله حق جهاده، وصحب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان له المواقف العظيمة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إسلامه سنة 5 من الهجرة النبوية، سنة 5 من النبوة، سنة 5 من النبوة. وكان إسلامه بدعوة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال في دعائه: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين، أي عن سيدنا عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل. فجاءت الرحمة لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فكان سعد بتلك السعادة الأزلية، وخاب وخسر أبو جهل، وكان فرعون هذه الأمة والعياذ بالله. الله يوفقنا لمحبة السعداء وخدمة السعداء، ويجنبنا الأشقياء والنظر في وجوههم يا رب العالمين. Hadis tentang niat, hadis pertama yang disebutkan dalam kitab Arba'in ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abu Hafs Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah sahabat yang pertama kali dijuluki dengan Amirul Mukminin, dipanggil dengan Amirul Mukminin karena ketika beliau diangkat jadi khalifah, beliau berkhutbah di hadapan orang-orang mukmin. Beliau mengatakan, antumul mu'minun wa ana amirukum.
Kalian adalah orang-orang mukmin dan aku adalah pemimpin kalian. Sejak itu Sayyidina Umar dipanggil dengan panggilan Amirul Mukminin. Adapun khalifah sebelumnya yaitu Sayyidina Abu Bakar itu dipanggil dengan sebutan Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar awalnya juga begitu, tapi kemudian karena ini kepanjangan, kemudian orang-orang mukmin memanggil beliau dengan sebutan Amirul Mukminin. Di dalam khutbahnya ketika pertama kali dilantik jadi khalifah, Sayyidina Umar ini dalam khutbahnya menyatakan, wahai orang-orang mukmin, kalau aku berada di jalur kebenaran, aku pemimpin kalian. Selama aku berada di jalur kebenaran, bantulah aku. Akan tetapi jika aku berkhianat, melakukan kesalahan, maka ingatkanlah aku, nasihati aku. Ini adalah khutbah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ketika pertama kali dilantik. Dan ini harusnya ditiru oleh siapapun, oleh presiden, oleh pemimpin dimanapun. Bahkan hendaknya ditiru oleh seorang direktur, seorang guru, seorang pemimpin pondok pesantren, lembaga pendidikan, dan yang lain-lain. Jadi dia harus ngomong kepada orang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, kalau aku benar, bantulah aku. Tapi kalau aku salah, ingatkanlah aku. Dengan demikian, maka setiap orang yang melihat dia melakukan kesalahan tidak akan sungkan, tidak akan segan untuk mengingatkan. Akan tetapi kalau seseorang itu dinasehati marah-marah, maka tidak akan ada yang mau menasehati dia. Sayyidina Umar juga punya kata-kata yang masyhur sekali disampaikan oleh Sayyidina Umar, yaitu rahimahullahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku, artinya menyampaikan aib-aibku kepadaku. Semoga ia mendapatkan rahmat dari Allah. Sayyidina Umar senang ketika ada orang mengingatkan beliau. Sayyidina Umar ini merupakan salah satu anugerah yang besar bagi Islam dan umat Islam. Rasulullah SAW dan juga orang-orang mukmin kala itu sangat bergembira ketika Sayyidina Umar mengumumkan keislamannya. Begitu juga dengan keislaman Sayyidina Hamzah. Jadi umat muslim sangat gembira ketika Sayyidina Umar masuk Islam dan Sayyidina Hamzah salah satu paman Nabi juga masuk Islam. Karena waktu itu umat Islam di awal-awal Islam itu sangat tertindas, tertekan, dizalimi oleh orang-orang kafir. Dengan Islamnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah, orang kafir agak mulai takut untuk terang-terangan mengganggu orang-orang muslim. Sayyidina Umar ketika pertama kali masuk Islam, beliau langsung mengumumkan di tengah-tengah orang kafir waktu itu, orang kafir tidak ada kesedihan yang mereka alami yang lebih berat dibanding Islamnya Sayyidina Umar. Yang asalnya orang Islam itu sembunyi-sembunyi, menyembunyikan Islamnya, tapi setelah Sayyidina Umar masuk Islam, mereka mampu untuk menampakkan keislamannya. Bahkan mereka bisa kumpul-kumpul membahas tentang keislaman di sekitar Ka'bah. Sayyidina Umar ini Islamnya luar biasa, tidak hanya di mulut tapi juga merasuk ke dalam relung hatinya. Sehingga saking kuatnya keislaman Sayyidina Umar, syaitan pun takut. Setan pun takut kepada Sayyidina Umar. Kepada bayang-bayang Sayyidina Umar pun takut. Jangankan ke Sayyidina Umarnya, ke bayang-bayang Sayyidina Umar takut setan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, masalaka Umar fajan illa wasalaka syaitanu fajan ghairuh. Tidaklah Sayyidina Umar itu melewati satu gang, satu jalan, kecuali setan akan milih jalan yang lain. Tidak berani untuk berpapasan gitu dengan Sayyidina Umar, tidak berani setan. Sayyidina Umar ini luar biasa, berjihad dengan sungguh-sungguh jihad, membantu Rasulullah SAW. Beliau punya juga usulan-usulan yang cemerlang, ide-ide cemerlang kepada Rasulullah SAW. Beliau masuk Islam pada tahun ke-5 sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Beliau masuk Islam dengan barokah doanya Nabi. Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan kedua Umar yang paling kau cintai. Jadi waktu itu ada dua Umar yang sama-sama jago. Di masa awal-awal Islam ada dua orang sama-sama bernama Umar, sama-sama jagoan. Yang pertama itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang kedua yaitu Abu Jahal. Sama-sama bernama Umar, sama-sama jagoan. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Umar yang paling kau cintai dari kedua Umar ini. Akhirnya ternyata pilihan Allah itu memilih Sayyidina Umar bin Al-Khattab untuk masuk Islam, yang kemudian menjadi jagoan Islam, membela agama Islam dengan sungguh-sungguh. Sementara satunya lagi termasuk orang yang celaka, yaitu
Umar yang satunya yaitu Abu Jahal. Dia menjadi jagoannya orang-orang kafir, dia sangat menyakiti orang-orang muslim. Dia celaka selama-lamanya. Nah, kemudian beliau berdoa semoga kita dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang beruntung, orang-orang yang suada, dan kita senantiasa dikumpulkan bersama-sama mereka. Dan semoga kita dihindarkan dari orang-orang yang celaka dan dari memandang wajah-wajah orang yang celaka. كان رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر لقبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأبي حفص لما فيه من الشدة والقوة، لأن حفص في اللغة اسم من أسماء الأسد. كان رضي الله تعالى عنه لا ينام الليل ولا ينام النهار، ويبكي الليل ويبكي النهار عندما تولى الخلافة، فسئل عن ذلك فقال كيف لا أبكي وقد وليت أمرا إن أعدل فيه أحاسب وإن أظلم أعاقب، فإن نمت بالليل وإن نمت بالنهار أضعت الرعية وإن نمت بالليل أضعت نفسي، فلا يكون لي حظ من عبادة الله ومناجاة الله والخلوة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. هكذا سيرة السلف الصالح، فإنهم كلما كملت معرفتهم بالله زاد خوفهم من الله سبحانه وتعالى. فإنه يقول سيدنا عمر لو تعثرت سخلة أي بهيمة من الغنم في العراق لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة. هكذا كان، لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. رضي الله تعالى عنهم ورضي الله عن سيدنا عمر، فإنه كان مع شدته ذو رحمة عظيمة في قلبه. دخل عليه بعض عماله وصبيانه يلعبون على بطنه، فكأنه استنكر ذلك في خاطره، فقال له سيدنا عمر كيف أنت مع أهلك؟ فقال إذا دخلت البيت سكت الناطق، خلاص كلهم يسكتون. هذا كأنه إرهاب، هذا كأنه شديد. فقال إذا أنت لم ترفق بأهل بيتك فهل ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما ولاه مسؤولية على الرعية، وكان يتتبع العمال الذين ولاهم على الولايات ويسأل عنهم. إذا علم من أحدهم أنه لا يزور الضعيف ولا يترفق بالفقير ولا يعود المريض فيعزله عن تلك المناصب التي أعطاه إياها. لماذا؟ لأنه إذا ظلم عامل من العمال يأثم، ويأثم من ولاه، من ولى ذلك العامل يأثم. لماذا؟ لأنه ما تسلط إلا بتلك التولية، وذلك الذي ولاه هو من سلطه. فلهذا على كل من ولى أحدا مسؤولية أن يسأل عنه في السر، فإن علم أنه أقام بتلك الوظيفة كما ينبغي فيؤيده ويثبته في منصبه، وإن علم أنه يخل بتلك المنصب بتلك الوظيفة فعليه أن يعزله حتى لا يعود عليه الإثم والوبال في الدنيا والآخرة. هكذا كانت سيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مع أنه أمير المؤمنين كان رفيقا بالضعيف، يقود الأعمى ويقضي حاجة العجزة الذين لا يستطيعون أن يقومون بحاجاتهم، حتى أن النساء اللواتي قد سافروا أزواجهن للجهاد يرسل إليهن ويقول لهن ألكن حاجة، فيقضيها بنفسه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وكان على كمال التواضع وعلى كمال الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sayyidina Umar bin Khattab ini dilakopi, dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan nama Abi Hafs. Hafs ini
termasuk nama bagi singa. Jadi Sayyidina Umar dijuluki dengan Abi Hafs oleh Rasulullah SAW karena memang kekuatan beliau dan pernah tidur baik di malam maupun di siang hari. Dan selalu menangis di malam maupun di siang hari. Kenapa beliau menangis? Karena merasa telah diberi amanat yang sangat besar, beban yang sangat besar, yaitu menjadi seorang Amirul Mukminin. Ini jabatan yang akan nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kata beliau, bagaimana aku tidak menangis? Aku telah diberi jabatan yang berat, diberi amanat yang berat. Kalau aku adil menjalankan jabatan ini, aku akan dihisab kelak di akhirat. Lah sementara kalau aku zalim, aku akan disiksa. Bagaimana aku tidak menangis? Kalaupun aku adil akan dihisab. Kalau aku zalim akan disiksa. Terus bagaimana aku bisa tidur? Kalau aku tidak tidur di siang hari, aku menelantarkan rakyatku. Dan kalau aku tidur di malam hari, aku menelantarkan diriku. Aku tidak punya kesempatan untuk berkhalwat dengan Tuhanku, beribadah dengan Tuhanku, bersimpuh dengan sungguh-sungguh pada Tuhanku. Jadi aku tidak sempat tidur. Kalau tidur di siang hari menelantarkan rakyat, tidur di malam hari menelantarkan diriku sendiri. Nah, dan beginilah sirah atau sejarah hidup ulama-ulama salaf yang lain. Setiap kali mereka bertambah ma'rifat kepada Allah, semakin takut mereka kepada Allah. Di antara ucapan Sayyidina Umar yang menunjukkan beliau sangat bertanggung jawab di dalam melaksanakan amanat yang dibebankan kepada beliau. Beliau pernah mengatakan, seandainya ada satu ekor kambing yang terpleset ada di Irak, beliau ada di Madinah. Seandainya ada satu ekor kambing yang terpleset, yang hilang, ada di Irak, aku takut kelak aku di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar, walaupun orangnya terkenal dengan orang yang sangat tegas, keras dan sangat kuat, tapi beliau sangat penyayang. Jadi keras di dalam membela kebenaran, tapi bukan berarti keras dalam segala hal. Beliau ini kasih sayangnya luar biasa. Sangat besar sekali kasih sayangnya kepada orang lain, sangat takut kepada Allah. Pernah suatu ketika ada salah satu pegawai beliau, ada salah satu bawahan beliau datang menghadap Sayyidina Umar. Ketika itu Sayyidina Umar sedang bermain dengan seorang anak kecil. Jadi anak kecil ini naik ke atas dada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang terkenal galak, yang terkenal sangat keras. Loh ini kok berani-beraninya anak kecil ini main-main di atas, malah naik ke atas dada Sayyidina Umar. Salah si pegawai tadi, bawahan tadi bingung. Sayyidina Umar, kok berani-berani anak kecil melakukan ini kepada Anda? Anda terkenal sangat keras. Kata Sayyidina Umar, loh emangnya kenapa? Kalau kamu di rumah bagaimana kamu sikapmu kepada keluarga kamu? Si bawahan tadi jawab, oh Sayyidina Umar, kalau udah pulang ke rumah tidak ada yang berani bicara. Semua langsung mode silent. Jadi kalau begitu saya masuk ke rumah tidak ada yang berani berbicara satupun. Jadi langsung mode silent. Kata Sayyidina Umar, aneh ini. Ente ini manusia apa hantu? Ente manusia apa jerangkong ente ini? Ini semua orang takut. Tidak begitu. Akhirnya langsung dipecat oleh Sayyidina Umar, si bawahan tadi. Kalau kamu kepada keluarga saja tidak kasih sayang, bagaimana mungkin kamu akan menyayangi rakyat? Udah, kamu saya pecat. Nah, dan begitu Sayyidina Umar selalu mengawasi bawahan-bawahannya. Kalau dilihat ada bawahan-bawahan yang kasih sayangnya kurang kepada rakyat, kepada masyarakat, langsung dipecat. Jadi kalau ada pegawai, dia tidak menziarahi orang-orang yang lemah, dia tidak menjenguk orang-orang yang sakit, langsung seketika dipecat oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar tidak mau ini nanti dia yang melakukan kesalahan, saya kena dosanya karena saya yang ngangkat dia. Saya tidak mau, langsung dipecat, tidak usah malu-malu Sayyidina Umar. Nah, ini Sayyidina Umar. Dan termasuk kasih sayang Sayyidina Umar kepada masyarakat, kepada rakyatnya adalah Sayyidina Umar itu di zaman Sayyidina Umar ini penyebaran Islam sangat merata kemana-mana, ke seluruh penjuru dunia. Beliau mengirim pasukan sampai daerah-daerah yang jauh dari negeri Arab, sampai jauh, ngirim pasukan sampai kadang-kadang sebulan lebih dalam waktu yang lama. Nah, Sayyidina Umar merasa kasihan kepada keluarga mereka yang ditinggalkan. Sayyidina Umar selalu mendatangi rumah-rumah tentara yang dikirim ke luar. Ditanyai keluarganya, kalian punya keperluan apa?
kepala keluarga kalian sedang pergi perang. Kalau kalian perlu apa-apa ngomong kepada aku. Dan mereka nggak sungkan karena tahu Sayyidina Umar ini serius, bukan main-main, bukan sekedar abang-abang lambe kata orang Jawa, bukan sekedar basa-basi. Ditanyai, mereka nggak sungkan-sungkan. Oh Sayyidina Umar, kita perlu ini. Sayyidina Umar melakukan sendiri, bukan nyuruh orang. Itu Sayyidina Umar yang dilakukan. Jadi datang kepada masyarakat yang kepala keluarganya pergi jauh untuk berperang, ditanya apa keperluan kalian. Kalau mereka menyampaikan punya keperluan demikian, Sayyidina Umar sendiri yang akan memenuhi keperluan itu dengan setulus hati. Nah, ini salah satu contoh pimpinan yang luar biasa. Dan beliau disertai sifat-sifat yang mulia tadi itu, beliau sangat tawadhu, tidak ada sifat takabur sama sekali, dan sangat ittiba, berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti apapun yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih ya Habib. Dan Kakak akan membacakan atensi atau pertanyaan yang sudah masuk melalui via SMS ya Habib. Dari Pak Muhammad Suhaib di Madura, Sampang. Assalamualaikum ya Habib dan Ustadz. Gimana hukumnya hadis berpuasa hari Kamis, Jumat, Sabtu di hari haram akan dapat pahala menyamai ibadah 700 tahun? Pertanyaannya, apa itu harus setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu di satu bulan itu? Kan banyak Kamis, Jumat, Sabtu. Apa itu dapat pahala itu hanya puasa satu Kamis, Jumat, Sabtu? Pertanyaan kedua, gimana caranya supaya bisa jadi wali Allah? Fi su'alain. Soal awal yakni asail sami mawarda anir Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man sama yaumul khamis wal jum'ah was sabat lahu fi syahril haram lahu ajar 700 sana. Hal hada yakfi marrah au fi kulli usbu' hakada fi tuli syahril haram? هذا الأجر لمن فعله ولو مرة واحدة. هكذا حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن فضل الله واسع والله أجل وأكبر يعطي عبده الأجر العظيم على العمل اليسير بشرط أن يكون ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. Kata beliau, pahala puasa hari Kamis, Jumat, dan Sabtu di bulan yang mulia berpahala 700 tahun itu cukup hanya satu kali, tidak harus setiap minggu melakukan puasa 3 hari. Jadi cukup satu kali di minggu pertama, kedua, ketiga, atau keempat, terserah. Cukup satu kali. Pahala yang besar ini sudah bisa Anda dapatkan karena memang anugerah Allah itu sangat luas, tidak terbatas. Allah biasa memberikan pahala yang besar atas perbuatan yang sedikit, tapi dengan satu syarat. Anda melakukan itu betul-betul ingin mencari ridha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. فإن كرره تكرر له الأجر والثواب وهكذا. Kalau Anda mengulangi, semisal dalam sebulan melakukan 2 kali atau 4 kali, maka akan dapat pahala double. Jadi kalau 2 kali berarti seperti ibadah 1400 tahun. Kalau 4 kali ya tinggal dikalikan. Nah itu kata beliau. Jadi kalau Anda ulangi akan berulang juga pahalanya. Wasu'alu tsani kif at-tariqah hatta nakun wali min auliyaillah. الولاية هي طريقها التقوى، تقوى الله والاستقامة على ذلك هي عين الولاية. ليس الولي من يطير في الهواء أو يمشي على الماء، لا، الولي هو من استقام على تقوى الله سبحانه وتعالى، ذاك ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. إذن لا ولاية بدون استقامة، لا ولاية بدون تقوى. لهذا قال السلف الصالح الاستقامة أعظم كرامة. وحقيقة الولاية وكمال الولاية هو مخالفة هوى النفس، هو أن تجعل الدنيا في يدك لا في قلبك، هو مخالفة كل وساوس الشيطان. فإن أنت فعلت ذلك حزت الولاية، وليس الولاية
كما يظنها البعض أنها أمور تظهر للناس من مشي على الماء أو طيران في الهواء، فذلك حصل لإبليس الرجيم يمشي على الماء ويطير في الهواء، هل من أولياء الله؟ هذا من أعداء الله، مطرود من رحمة الله، ويحصل لكثير من السحرة والعياذ بالله. لا، الولاية هو أن تثبت على قدم الاستقامة. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود، قال وما شيبك في هود يا رسول الله؟ قال واستقم كما أمرت. قوله تعالى استقم كما أمرت. هذا الذي شيب، قال في شيبتني هود وشيب رؤوس الأولياء والصالحين. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana caranya agar kita bisa menjadi wali Allah. Beliau menjelaskan, pertama yang harus Anda pahami adalah siapa itu wali. Wali itu adalah orang yang selalu bertakwa kepada Allah dan selalu istiqomah untuk melakukan ketakwaan. Jadi menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Itu takwa. Jadi melakukan segala perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah dan selalu istiqomah melakukan itu. Itu adalah kewalian. Wali itu seperti itu, orang yang bertakwa dan selalu istiqomah kepada Allah. Kemudian juga seorang wali itu adalah orang-orang yang selalu melawan hawa nafsunya. Kalau dia punya dunia, dunia hanya ada di tangan, tidak masuk ke hati. Wali itu juga selalu melawan segala bisikan-bisikan setan. Ini adalah wali. Kalau Anda melakukan itu, otomatis Anda jadi wali. Jadi caranya jadi wali ya seperti itu, melakukan tadi itu, takwa dan selalu istiqomah. Kewalian itu tidak seperti yang diduga oleh seperti anggapan banyak orang, bahwa kewalian itu nampak bisa dilihat. Orang yang bisa berjalan di atas air atau bisa terbang di udara, ini wali. Bukan, itu bukan wali. Iblis sudah bisa melakukan itu. Iblis itu bisa terbang di udara, kemudian bisa jalan di atas air. Apakah dia wali? Tidak, dia justru musuh Allah. Juga para tukang sihir itu banyak yang mereka berjalan di atas air, terbang di udara. Apakah mereka wali? Mak lampir wali kalau gitu. Nah ini. Jadi kewalian bukan itu. Kewalian itu adalah istiqomah, takwa dan istiqomah. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika diturunkan surat Hud, beliau bersabda, syayyabatni Hud. Surat Hud ini membuat aku beruban. Para sahabat bertanya, Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, apa di dalam surat ini di dalam surat Hud yang membuat Anda beruban? Kata Rasul, yang membuat aku beruban adalah firman Allah di dalam surat Hud, yaitu wastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana engkau diperintahkan. Ini yang membuat aku beruban, dan ini pula ayat ini pula yang membuat banyak wali-wali Allah dari kalangan para salaf ini yang mereka beruban gara-gara ini. Terima kasih ya Habib. Kemudian ada dari Mas Toha Sungi Kulon. Apakah pemimpin yang tidak adil bisa berpengaruh kepada rakyatnya seperti rezeki seret, ekonomi merosot, sulit lapangan pekerjaan dan lain-lain? Dan kemudian apakah kita akan bertanggung jawab kelak di akhirat nanti jika kita salah memilih pemimpin? Fi soalan as-soal awal al-imamul jair. Hal hadha yu'athir ala halil ummah min dzikir rizq wa ghairi. نعم. القاعدة أن إذا كان القائد جاهلا فإنه يسوق بالأمة إلى الهلاك، وإن كان عالما سلك بهم طريق النجاة فنجا هو ورعيته. هكذا مثاله مثال ربان السفينة، مثال قائد الطائرة، مثال سواق السيارة. Jadi ada kaidah, ini kaidah kehidupan, berlaku dalam segala hal. Pemimpin itu ketika dia bodoh, maka dia akan membawa orang-orang yang ia pimpin menuju ke dalam kebinasaan, menuju ke dalam kerusakan. Nah, sebaliknya, jika pemimpin itu dia orang yang ahli, maka
dia akan membawa orang-orang yang ia pimpin menuju keselamatan. Contohnya mudah sekali, seperti supir mobil. Kalau dia tidak bisa nyupir, kira-kira penumpang di belakangnya kira-kira bagaimana? Selamat atau tidak? Atau nakoda kapal, awak kapal, atau pilot pesawat. Kalau dia tidak bisa nyetir pesawat, bagaimana bisa selamat penumpang di belakangnya? Nah, itu kaidahnya. Terima kasih ya Habib. Ba'din fi soal tani. Yani nahnu nuhasab ba'din fi yaumil qiyamah idza akhtana fi ikhtiyaril imam fil intikhab. القاعدة أن من أعان ظالما على ظلمه ولو بشطر كلمة كان له قسم من ذلك الإثم، ومن أعان على طاعة كان له قسم من الطاعة وأجر من الطاعة. فليجد الإنسان أن يجتهد وأن يختار ما فيه صلاح للأمة وما فيه صلاح للرعية، فإن احتار فليتوقف. Ada kaidah. Jadi ada kaidah umum. Ini berlaku untuk segala hal dalam kehidupan kita. Kata beliau, barang siapa yang membantu orang dolim untuk melakukan kedoliman, walaupun hanya dengan satu perkataan atau dengan coblosan. Jadi barang siapa membantu orang dolim atas kedolimannya walaupun hanya dengan satu kalimat, maka dia akan dapat dosanya. Sebaliknya, barang siapa yang membantu untuk melaksanakan ketaatan, dia akan dapat jatah pahala. Ini kaidah dalam segala hal berlaku. Karena itu hendaknya Anda berijtihad dulu sebelum memilih. Berijtihad kira-kira mana yang maslahat untuk Islam dan muslimin. Kalau Anda bingung, maka jangan diteruskan. Jadi kalau Anda bingung, jangan diteruskan. Jangan pilih A atau B. Terima kasih ya Habib. Kemudian ada dari Nia di Pasuruan, mau tanya keutamaan sholat tahajud. Dan ketika ketinggalan sholat tahajud, kemudian mengkodoknya ini jam berapa? Mungkin ada waktu yang tepat. Yas'al an fadaili tahajud wa idza fatahu tahajud mata yakdi fi ayyi sa'ah. التهجد فضائله عظيمة، فإنه يحيي القلب وفيه الكنوز العظيمة. الكنوز، كل الكنوز في صلاة الليل، لأنها وقت فيه تهدأ الأصوات، تحصل فيه الخلوة برب البريات سبحانه وتعالى، حيث ينادي رب البريات لعباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة. ففيه استجابة الدعوات وقضاء الحاجات وغفران السيئات وزيادة في الحسنات وعلو الدرجات عند رب البريات سبحانه وتعالى. فلهذا قال العلماء: ما تنعقد ولاية لولي إلا بقيام الليل، لما فيه من الفيوضات والرحمات من رب البريات سبحانه وتعالى. فإن فاته ورده من الصلاة في الليل، سواء وترا أو قيام الليل أو غير ذلك، سواء ورده في الليل من تلاوة القرآن أو من الصلاة أو من الذكر، فقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من فاته ورده من الليل فقضاه بالنهار في وقت الضحى فكأنما صلاه من الليل. فينبغي أن يتعود التدارك، فإنه إذا تعود التدارك لم تأمره نفسه بعد ذلك بالترك. فإن ألف الترك ولم يتعود التدارك فإنه يترك أولا وثانيا حتى يترك أبدا. فإن هو ألف نفسه التدارك فحينئذ لم تكن نفسه لتترك العمل أبدا، بل يواظب عليه في وقته. فعليه أن يتدارك، فإنه إن تداركه بالنهار فكأنما فعله من الليل. Kata beliau, fadilah tahajud ini sangat besar sekali. Di antaranya adalah menghidupkan hati. Kemudian tahajud ini merupakan gudang yang besar yang berisi pemberian-pemberian yang berbagai macam dari Allah.
Ini adalah waktu kita untuk berkhulwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap malam Allah selalu mengumumkan, siapa yang mau minta ampun, ayo silahkan tak ampuni. Siapa yang mau bertobat, sekarang silahkan bertobat, saya terima tobatnya. Di setiap malam diumumkan seperti itu. Siapa yang menginginkan hajatnya, saya penuhi, mintalah, aku penuhi. Nah, kemudian qiyamul lail itu, tahajud, juga bisa menambah kebaikan-kebaikan kita, meninggikan derajat kita. Dikatakan bahwa tidak ada seseorang itu diberi pangkat kewalian kecuali dengan qiyamul lail. Jadi nggak ada wali diangkat jadi wali tanpa dia melakukan qiyamul lail, nggak ada ceritanya. Orang itu diangkat jadi wali pasti syaratnya diantaranya adalah harus istiqomah melakukan qiyamul lail. Ketika qiyamul lail atau tahajud itu terlewat karena mungkin kecapean atau bagaimana, sehingga baik itu berupa sholat witir, jadi salah satu wirid kita di malam hari terlewat, baik itu berupa sholat witir atau sholat qiyamul lail atau baca Quran atau zikir atau apa saja, kalau terlewat di malam hari biasakan untuk qadha di siang hari. Kapan diqadha di siang hari? Di waktu duha. Jadi mulai matahari tinggi kira-kira 1 tombak sampai menjelang waktu zuhur. Itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, yang artinya kurang lebih, barang siapa yang wiridnya di malam hari, wirid berupa apapun di malam hari itu terlewat, maka kemudian dia qadha di siang hari di waktu duha, maka seolah-olah dia melakukan di waktu malam, pahalanya sama. Nah, karena itu biasakan untuk mengqadha wirid yang terlewat, karena kalau Anda biasakan mengqadha, Anda akan untuk meninggalkan itu merasa berat. Kenapa? Nanti akan numpuk-numpuk amalnya. Nah, tapi kalau Anda biasa meninggalkan kemudian tidak diqadha, akhirnya nanti terbiasa meninggalkan 1 kali tidak diqadha, akhirnya 2 kali, 3 kali, akhirnya ditinggal secara total. Jadi setiap kali ketinggalan biasakan untuk qadha. Terima kasih ya Habib. Kemudian ada dari hamba Allah, apakah makna fahsya dan munkar, dan apakah aliran di luar ahlu sunnah itu murtad atau neraka selama-lamanya? Yas'al an al-fahsya wal munkar, batin hal ahlul bid'ah al-kharij an ahli sunnah wal jamaah khalidin finnar. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ينهى عن الفحشاء كل ما يفحش فعله وهو ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وكل ما ينكره الشرع هذا منكر، سواء كان حراما أو مكروها. والبغي الظلم يعظكم بذلك الله سبحانه وتعالى وينبهكم لعلكم تذكرون. الله سبحانه وتعالى نبه عباده باجتناب الفحشاء والمنكر. الفحشاء يقال لها كل معصية من الفحشاء، سواء كان لأنه يضر نفسه بارتكابها فيفحش بتلك الفاحشة، سواء كانت زنا، كانت شرب خمر، سواء كان غير ذلك من المعاصي، كذلك من الفحشاء والمنكر ترك الواجبات، كل ذلك نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. فإن ترك الواجبات وفعل المحرمات من الفحشاء، والمنكر قد يكون من فعل ترك الواجبات، فعل المحرمات، وقد يكون من فعل المكروه حتى يقال ذلك منكر. فكل حرام منكر، وقد يكون منكر هو ليس بحرام كما ترى في بعض الأشياء من مخالفة السنن وفعل المكروه، ذلك منكر وإن لم يكن حرام. فالله سبحانه وتعالى
نبهنا بترك ذلك، أي من كل حرام ومكروه، وفعل كل واجب ومندوب وأدب مستحسن في القول أو في الفعل، وحذرنا من البغي وهو الظلم، والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Jadi Allah melarang kita untuk melakukan fahsya, mungkar dan baghi. Fahsya ini adalah setiap sesuatu yang jelek, artinya diharamkan oleh agama. Baik ini berbahaya pada diri sendiri atau pada orang lain. Dan setiap maksiat itu pasti berbahaya pada diri sendiri karena akan mendatangkan adab untuk diri sendiri. Nah, ini yang dimaksud fahsya, adalah setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah, seperti zina, minum khamr, atau yang lain-lain. Termasuk juga meninggalkan kewajiban, ini termasuk fahsya. Sementara mungkar ini setiap apapun yang diingkari oleh syarak, tidak disukai oleh syarak, baik itu haram ataupun makruh, atau meninggalkan kesunatan-kesunatan, meninggalkan adab-adab tata kerama. Nah, ini semuanya adalah mungkar. Sementara baghyu adalah berbuat kezaliman. Allah mengingatkan kita untuk meninggalkan semua itu, meninggalkan fahsya yaitu keharaman, meninggalkan mungkar setiap sesuatu yang tidak baik, baik haram, makruh atau meninggalkan sunnah. Dan Allah memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu yang wajib dan yang disunnahkan, dan juga tata kerama yang dianggap baik, baik di dalam ucapan maupun di dalam perbuatan. Terima kasih ya Habib. Nasalutani ahlul bidah al-khawiyah. لا يخلد في جهنم إلا من مات كافرا بالله سبحانه وتعالى، وأما من مات عاصيا فإنه لا يخلد في جهنم، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عاقبه بقدر معصيته ويطهر من تلك الوساخات، ثم يدخله جنته بفضل ومنة منه سبحانه وتعالى. Nah, perlu diketahui bahwa tidak ada satu orang pun yang kekal di neraka kecuali dia mati dalam keadaan kafir. Jadi orang yang mati dalam keadaan kafir, artinya kafir sampai mati, dialah yang akan kekal di neraka. Selain itu orang-orang yang melakukan kemaksiatan dalam hal apapun, ini terserah Allah. Bisa jadi diampuni oleh Allah atau dimasukkan neraka, tapi ujung-ujungnya akan tetap dimasukkan ke dalam surga. Yang penting dia mati dalam keadaan beriman. Terima kasih. Kemudian dari Rahma, bagaimana caranya mengatasi rasa suka kepada seseorang ketika belum waktunya, ya? Dalam kata lain, mencintai bukan dalam waktunya. Ini kef yani طريقة يعني هو مثلا يحب شخص لكن ليس في وقته، يحب مرأة لكن ليس في يعني ما هو وقت أن يتزوج الآن مثلا في دراسة. يا خير ماشي، كما المحبة زينة، المحبة زينة لكن مع الإعفاف. المحبة مع العفة محمودة، لكن المحبة ما دون عفة مذمومة. المحبة مع العفة بأن تحب هذه المرأة وتعزم على زواجها، لكن بدون أن تتواصل معها أو تقابلها أو تحصل بينكم خلوة، وتعزم إن قدر الله سبحانه وتعالى لك أن تكون زوجة لك في المستقبل، لا بأس. لكن محبة مع ترك العفة، مع خروج، مع مقابلة في الحرام، هذه المذمومة. Kata beliau, cinta itu bagus. Jadi cinta itu bagus, yang penting disertai iffah, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Ini terpuji, termasuk sesuatu yang dipuji oleh Allah. Jadi Anda mencintai seseorang tapi tanpa berkomunikasi dengan media sosial atau dengan yang lain, apalagi sampai ketemu khalwah, tidak ada masalah. Jadi yang penting Anda cinta kepada seseorang dan
kepada seorang perempuan misalnya, dan Anda berharap kalau nanti dia akan Anda nikahi ketika sudah waktunya, dan Anda ingin dia menjadi istri Anda yang solehah, tidak ada masalah. Ini sesuatu yang bukan sesuatu yang tercela, bukan. Yang penting Anda menjaga dari hal-hal yang diharamkan. Jangan melakukan sesuatu yang diharamkan. Akan tetapi cinta yang disertai melanggar aturan-aturan agama, lah ini yang tercela, ini jelek ini. Jadi Anda mencintai seseorang kemudian Anda memandangnya dengan pandangan yang haram, atau Anda berkomunikasi apalagi sampai ketemu, ini jelek. فمن حب وعف ومات مات شهيدا. Barang siapa mencintai seseorang dan dia menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan hingga akhirnya sampai mati ngenes, maka dia tergolong orang-orang yang mati syahid. وإن لم يعف مات ذميما ووقع في الإثم والعياذ بالله وفاته أجر الدنيا وأجر الآخرة ووقع في الإثم في الدنيا وفي الآخرة عذاب أليم. Sementara sebaliknya, orang yang mencintai orang lain tapi tidak menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan dan akhirnya juga mati ngenes misalnya. Kalau tadi ifah dia mati syahid, tapi kalau enggak ifah, tidak menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, maka kemudian kalau dia mati, ini bukan mati syahid tapi mati sangit, tercela, dan dia di dunia tersiksa, di akhirat juga akan ada adab yang lebih besar lagi. Terima kasih ya Habib. Kemudian ada dari Ibu Wati. Ibu Wati, ya Habib, kalau ingin melakukan semua sholat sunnah, apakah harus menunggu ijazah seseorang dulu? Seorang guru, ya. Ini fi'lun nawafil minas salawat, yani hal yahtad ilal ijazah min syekh. قد أجاز النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته بكل النوافل وكل الطاعات وكل القربات التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تحتاج فعل النوافل إلى إجازة من شيخ ولا من عالم، فما عليه إلا أن يتعلم عند أهل العلم ويعمل بما تعلم. Jadi kata beliau, salat-salat sunat itu sudah diijazahkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, karena itu tidak perlu menunggu ijazah dari seorang syekh atau dari seorang yang alim. Lakukan aja setiap salat sunat yang Anda ketahui, lakukan. Jadi tidak perlu menunggu ijazah dari siapapun karena sudah diijazahkan oleh Rasulullah SAW. Cuman kewajiban Anda adalah belajar tata caranya dengan cara yang benar. Belajar kepada orang yang alim bagaimana caranya sholat ini yang benar. Setelah mengerti, udah lakukan, udah usah nunggu ijazah. Jadi tapi harus tahu caranya yang benar. Nah, baik. Terima kasih ya Habib. Kemudian ada lagi dari Ibu Supra di Rembang. Seorang istri bersedekah dengan sisa uang belanja dari suami, apakah haram? Gimana kalau izin suami dengan lemah lembut dengan tujuan agar suami mengiyakan niat istri untuk bersedekah? Hal yajuz li zawja an tatasaddaq bi baqiyatin nafaqah min az-zawj bi mali zawjiha. نعم. يجوز للزوجة أن تتصدق بذلك إن علمت رضا زوجها فتدرك أجرا وهو يدرك أجرا كذلك، إلا إن منعها أو تعلم عدم رضا بذلك فلا يجوز. Jadi seorang istri boleh bersedekah menggunakan harta suaminya dengan uang suaminya, yang penting dia yakin suaminya ridho. Jadi yang penting dia tahu, yakin suaminya ridho ketika dia bersedekah menggunakan uang itu. Akan tetapi kalau dia tahu suaminya ini tidak ridho atau bahkan melarang, maka tidak diperbolehkan. Terima kasih ya Habib. Kemudian Assalamualaikum ya Habib. Dari Mas Zidan di Pasuruan. Lelaki yang ditinggal mati istrinya, kalau nggak cepat-cepat menikah, apakah bisa berdosa pada istri yang sudah mati tersebut? Apakah lelaki yang ditinggal mati seorang istri, kalau nggak cepat-cepat menikah, apakah berdosa kepada istri yang sudah mati tersebut? Soalnya nih az-zawj alladhi mata zawjatuh. Hal ya'sam idza ta'akhkharat an zawaj tsani.
لا يأثم، إنما يأثم إذا علم أنه بيقع في الحرام إن لم يتزوج، فيجب عليه أن يتزوج حتى يصون نفسه عن النظر إلى الحرام وعن فعل الحرام. Jadi kata beliau tidak berdosa kecuali kalau Anda mengetahui atau dikhawatirkan kalau Anda tidak segera menikah lagi Anda akan melakukan keharaman-keharaman, memandang wanita yang tidak halal dan seterusnya. Kalau Anda khawatir itu terjadi, maka Anda wajib untuk segera menikah lagi. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran seperti itu, tidak ada masalah untuk tidak menikah lagi. Terima kasih ya Habib. Kemudian dari Ibu Imah di Lekok, apakah boleh mengqadha sholat qobliyah asar dan kapan waktunya? Karena ketika sholat asar tidak dibolehkan untuk melakukan sholat. Selesai sholat asar. Mata al-waqt yani liqada qabliyatul asr. Lianna sa'il yafham anna fi'l al-qabliyah ba'da al-asr mamnu'. نعم. القبلية سواء قبلية العصر أو قبلية الفجر أو أي قبلية يدخل وقت القبلية بدخول وقت الفرض ويخرج وقتها بخروج وقت الفرض. إذن وإن صلى فالوقت باقي، فلا يحرم فعلها بعد صلاة الفجر ولا سنة الفجر، وفي سنة العصر لا يحرم فعلها بعد صلاة العصر لأن وقتها باقي. فلهذا نعم، عمل السلف الصالح خروجا من خلاف أبي حنيفة القائل بالحرمة مطلقا لا يقضونها بعد الفجر ولا بعد العصر، إنما يقضون سنة الفجر في وقت الضحى ويقضون سنة العصر بعد المغرب إذا فاتتهم. لكن جمهور الفقهاء أن القبلية وقتها باق بدخول وقت الفرض ولا يخرج إلا بخروج وقت الفرض. Menurut mayoritas ulama, waktu sholat qobliyah apa saja, termasuk qobliyah asar, qobliyah subuh, ini masuknya bersamaan dengan masuknya sholat fardu itu, dan keluarnya setelah habisnya waktu sholat fardu tersebut. Jadi waktu sholat qobliyah asar ya masuk bersamaan dengan masuknya waktu asar dan keluar bersamaan dengan keluarnya waktu asar. Begitu juga qobliyah subuh dan qobliyah yang lain. Menurut mayoritas ulama tidak masalah ketika Anda misalnya tidak sempat melakukan qobliyah asar untuk Anda lakukan setelah sholat asar. Jadi tidak diharamkan, boleh-boleh saja. Jadi setelah melakukan sholat asar secara berjamaah, Anda tadi tidak sempat melakukan qobliyah, lakukan saja setelah sholat asar untuk sholat qobliyah itu. Atau setelah sholat subuh, lakukan saja qobliyah, tidak ada masalah, boleh. Ini menurut mayoritas ulama. Memang benar Imam Abu Hanifah melarang. Jadi qobliyah asar kalau belum dilakukan tidak boleh dilakukan setelah salat asar. Qobliyah subuh kalau belum dilakukan tidak boleh dilakukan setelah salat subuh. Ini menurut madhab Imam Abu Hanifah dan ini yang diamalkan oleh para salaf. Para ulama salaf dari kalangan Habaib Bani Al-Ba'lawi. Nah, ini beliau-beliau tidak mengqadha qobliyah subuh, tidak melakukan qobliyah subuh setelah salat subuh, tidak melakukan qobliyah asar setelah salat asar. Kalau mereka ketinggalan qobliyah subuh atau qobliyah asar maka nanti diqadha. Kalau qobliyah subuh diqadha ketika waktu duha dan kalau qobliyah asar diqadha nanti setelah salat maghrib. Tapi menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama tidak apa-apa dilakukan setelah salat subuh atau setelah salat asar. Baik, terima kasih ya Habib. Kemudian qadha puasa wajib bisa diganti dengan fidyah dari ibu bagi ibu yang menyusui. Yani yas'al as-shaum Ramadan al-faid ala al-murdi'ah. Hal yakfi ibdaluhu bil fidyah faqat yani bidun qada. لا ما يكفي ذلك، فلا بد من القضاء إذا أفطرت الحامل أو أفطرت المرضع خوفا على نفسها عليها القضاء والفدية أو على الطفل أو على نفسها مع الطفل. إذا كان على نفسها مع الطفل فلا فدية فالقضاء فقط.
ولا تكفي الفدية عن القضاء فلا بد من القضاء. Nah, kata beliau tidak cukup fidyah saja, harus tetap qadha. Jadi seorang ibu yang meninggalkan puasa Ramadan baik alasan karena dia hamil atau menyusui, secara mutlak wajib qadha. Nah, fidyah ini wajib apa enggak? Tafsil. Kalau dia dulu tidak puasa karena hanya mengkhawatirkan anaknya, jadi ibu menyusui tidak puasa karena khawatir kepada anaknya, tidak mengkhawatirkan kesehatan dirinya, cuman mengkhawatirkan anaknya saja. Nah, ini dia wajib qadha plus fidyah. Jadi dua-duanya, bukan hanya fidyah, qadha plus fidyah. Kalau dia tidak puasa khawatir kepada dirinya atau khawatir kepada diri dan anaknya, nah ini hanya wajib qadha saja. Ala kulli hal wajib qadha. Semuanya wajib qadha. Nah, apakah wajib fidyah apa enggak? Nah, ini kalau dia khawatir kepada anaknya saja baru wajib qadha dan fidyah. Terima kasih ya Habib. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir bagi Hababun Nabi yang mungkin belum memberikan pertanyaan, insya Allah akan dibacakan lagi pertanyaannya nanti malam, mungkin nanti malam. Pertanyaan yang terakhir ya Habib, di kondisi yang seperti sekarang ini bagaimana hukumnya seorang istri bersikukuh ingin bekerja karena tidak ingin ilmu saat kuliah jadi sia-sia, padahal ada kewajiban-kewajiban yang lainnya. السؤال الأخير يقول المرأة تعلمت في المدارس أو في الجامعات يعني بعد الزواج يعني هو يريد علمها ينفع، هل يجوز يعني أن تدرس المرأة بدون إذن زوجها؟ لا يجوز للمرأة أن تدرس إلا بإذن زوجها. فلا بد للمرأة سواء كان أن تخرج أو تحضر مجلس علم أو تعمل هي مجلس علم أو تخرج لزيارة أو تحضر مجلس ذكر، لا بد من إذن زوجها. Tidak diperkenankan bagi seorang perempuan untuk pergi mengajar tanpa seizin suami. Jadi untuk keluar, pergi mengajar, menghadiri majelis pengajian, atau dia yang ngisi majelis pengajian tanpa izin suami tidak diperbolehkan. Atau hadir majelis zikir misalnya, atau ziarah makam atau apapun. Intinya perempuan itu tidak boleh keluar rumah atau mengajar kecuali dengan izin suami. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه عنا ويجنبنا ما يسخطه عنا ويبارك لنا في رجب وشعبان يبلغنا رمضان كما بلغنا رجب ويعين فيه على الصيام والقيام واجعلنا من عتقائه ونقذائه من النار يخلينا عن كل خلق ذميم ويحلنا بكل خلق حميد كريم بجاه نبينا محمد الرؤوف الرحيم يصلحنا ويصلح بنا ويجعلنا صالحين مصلحين ويصلح هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام والمسلمين لما فيها صلاحها وصلاح ولاتها وصلاح حكامها وصلاح رعيتها ويصلح أمة مولانا محمد ويفرج عن أمة مولانا محمد ويصلح ويصلح من في صلاحه صلاح أمة محمد ويهلك من في هلاكه هلاك من في صلاح أمة مولانا محمد ويفرج عن الأمة ويكشف الغمة والكربة بجاه النبي وآل النبي بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Baik, terima kasih Habib sudah memberikan ilmu kepada kita semua di pagi hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih juga untuk mutarjim kita Ustadz Taman bin Hasan Bisri sudah menemani kita juga di pagi hari ini. Terima kasih, semoga ilmu-ilmu kita semua ini menjadi berkah dan manfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Hababun Nabi, tetap mengikuti program-program kami selanjutnya. Tetap berada di 107.7 FM Radio Suara Nabawi, damaikan hati, sejukkan jiwa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.